Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Alfian dengan NPM 18403020065. Pada video ini saya akan mempresentasikan jurnal Fazzi Mamdani dengan judul Simulasi Sistem Kendali Motor DC menggunakan Fuzzy Inference System Mamdani. Dan ini merupakan tugas komputasi cerdas yang kedua. Ini adalah jurnal yang saya ambil dari tahun 2019 yang ditulis oleh Aji Laksono. Tingginya angka kecelakaan pada kendaraan bermotor yang sering terjadi khususnya di kota-kota besar mendorong terus berkembangnya teknologi di bidang otomotif. Untuk itu, saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan besar yang berlomba-lomba untuk menciptakan kendaraan dengan sistem kendali atau biasa diberi awalan smart. Untuk itu perlu adanya sebuah sistem yang mampu membantu pengguna dalam mengontrol laju kendaraan agar dapat menghindari kecelakaan dan mengurangi tingginya angka kecelakaan dengan latar belakang tersebut. Maka penulis jurnal ini berencana membuat simulasi sistem yang dapat mengontrol motor DC secara otomatis yang bergantung pada dua input, yaitu kecepatan laju kendaraan dan jarak hambatan di depannya. Tujuan penelitian ini adalah mampu merancang sebuah simulasi sistem kendali motor DC berdasarkan jarak hambatan pada saat melaju dan kecepatan kendaraan bermotor. Ini merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti pada jurnal ini. Hasil pengujian yang sudah saya dapatkan ini, hasil pengujian yang sudah dibuat ini, saya ubah menjadi rule-rule yang akan digunakan dalam metode matematis Fazzi Mamdani ini. Ini merupakan input dan output yang digunakan dalam jurnal ini. Ada dua input. Yang pertama jarak, dari rentangnya dari sangat dekat sampai sangat jauh. Yang input kedua adalah input kecepatan, rentangnya dari sangat lambat sampai sangat cepat. Dan satu output, yaitu output kendali pengereman, rentangnya adalah dari kendali lemah sampai kendali sangat kuat. Sekarang masuk di contoh kasus. Pada saat mobil melaju ke depan dengan kecepatan 128 pwm dan bertemu penghalang atau dinding di depan dengan jarak 42,6 cm, tentukan besar kendali outputnya yang akan dikeluarkan sistem untuk melakukan pengereman. Ada 4 aturan yang dipakai. Jika kecepatan lambat dan jarak dekat, maka kendalinya sedang. Jika kecepatan lambat dan jarak sangat dekat, maka kendalinya kuat. Aturan ketiga, jika kecepatan sedang dan jarak dekat, maka kendalinya kuat. Dan aturan keempat, jika kecepatan sedang dan jarak sangat dekat, maka kendalinya juga kuat. Aturan ini saya ambil dari 16 rule di atas, yang saya ambil yang hanya penting-pentingnya saja. Langkah kedua adalah membuat himpunan Fuzzy. Sama seperti rule, grafik dari himpunan Fuzzy pun saya perkecil juga untuk mempermudah dalam perhitungan nanti. Karena dari soal kecepatannya 128 pwm, jadi yang kita ambil hanya grafik lambat dan sedang. Dan jarak yang saya ambil dari rentang sangat dekat sampai dekat, karena jarak yang saya ambil itu dari soal 42,6 cm. Dan kendali itu rentangnya dari sedang sampai kuat. Ini saya ambil dari rule-nya. Sekarang masuk di input kecepatan. Nilai 128 pwm ini memotong dua daerah, yaitu daerah lambat dan sedang. Untuk menentukan derajat keanggotaannya, kita melakukan perhitungan seperti berikut. Untuk derajat keanggotaan lambat, saya mendapat hasilnya 0,041, dan
dan derajat keanggotaan sedang, saya mendapat derajat keanggotaannya 0,29. Setelah diketahui derajat keanggotaan lambat dan sedang, kita beralih ke input jarak. Input jarak sama seperti kecepatan sedang, dia memotong dua daerah, yaitu jarak sangat dekat dan dekat. Untuk mengetahui derajat keanggotaannya, kita melakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk derajat keanggotaan sangat sedang mendapat nilai 0,1, dan untuk derajat keanggotaan dekat nilainya 0,15. Ini adalah rule base-nya yang saya ambil dari aturan di contoh kasus di atas. Untuk rule pertama, jika kecepatan lambat dan jarak dekat, maka kendali sedang. Rule kedua, jika kecepatan lambat dan jarak sangat dekat, maka kendalinya kuat. Jika kecepatan sedang dan jarak dekat, maka kendalinya kuat. Dan keempat, jika kecepatan sedang dan jarak sangat dekat, maka kendalinya juga kuat. Sekarang masuk di operator fuzzy. Operator fuzzy Mamdani ini adalah operator max-min, dan pada contoh kasus yang saya gunakan itu menggunakan operator dan, jadi saya akan menggunakan operator min pada fuzzy ini. Rule pertama, jika kecepatan lambat dan jarak sangat dekat. Rule pertama, jika kecepatan lambat dan jarak dekat, maka kendalinya sedang. Rule pertama bisa dianggap alpha 1. Alpha 1 yang diambil min dari 0,041 dan 0,15. Yang lebih kecil adalah 0,041. Begitu juga dengan rule kedua. Alpha kedua nilai untuk kecepatan 0,041 dan jarak 0,1, yang paling kecil 0,041. Untuk rule ketiga juga alpha ketiga yang diambil min yang paling kecil dari 0,29 dan 0,15. Saya ambil 0,15. Rule keempat sama seperti di atas. Untuk alpha 4 yang diambil adalah yang paling kecil daripada 0,29 dan 0,1. Jadi yang paling kecilnya adalah 0,1. Langkah selanjutnya menerapkan fungsi implikasi. Setelah mendapatkan alfa dari keempat rule di atas, sekarang kita mulai menentukan daerah-daerahnya. Untuk alfa 1, dia memotong kendali sedang. Jadi di bagian sini dia memotongnya. Di kendali sedang ini, titik derajat keanggotaan 0,041 memotong dua daerah sedang, yang kiri dan kanan. Untuk rule kedua di alfa kedua, dia 0,041 juga, tetapi memotong di daerah kuat dari sini sampai sini. Dan untuk alfa ketiga, dia derajat keanggotaannya 0,15 dan memotong kendali kuat. Jadi dia memotong dari sini sampai sini. Dan untuk alfa keempat, dia derajat keanggotaannya 0,1 dan memotong kendali kuat. Kita arsir bagian sini. Setelah mendapat titik-titiknya, kita akan mencari nilai-nilai PWM dari titik-titik yang ada. Sekarang kita menerapkan operator kali. Untuk alfa pertama, karena dia memotong dua titik di kendali sedang, maka didapat hasil X pertama itu 51,23 dan X kedua 132,74. Ini dan ini. Dan untuk alfa kedua 0,041
dengan 2 titik yang memotong di kendali kuat, saya mendapatkan nilai X nya 121,435 dan X keduanya 188,56. Untuk alfa ketiga yang memotong sungguh kuat, X pertama saya dapat 125,25 dan X kedua saya dapat 184,75. Dan alfa keempat 0,1 yang memotong daerah kuat, saya mendapat X pertama 123,5 dan X kedua 186,5. Setelah dapat hasilnya seperti ini, titik-titik ini akan kita gunakan untuk mencari luas dan titik tengah dari daerah-daerah ini. Nah, seperti ini yang akan kita cari nanti, daerah berwarna oranye ini. Daerah tadi saya bagi menjadi 5 bagian agar mempermudah dalam perhitungan. Saya bagi menjadi A1, A2, A3, A4, dan A5. Untuk A1 saya dapat luasnya 0,025 dan untuk A2 saya dapat luasnya 3,034 dan A3 saya dapat luasnya 0,208, A4 luasnya sama dengan 8,917 dan A kelima luasnya 0,397. Setelah mendapatkan luas, selanjutnya kita akan mencari titik tengah dari luas-luas tersebut atau yang biasa disebut sentroid. Untuk sentroid pertama, cara mengerjakannya seperti ini: 51,25 ditambah 51,25 ditambah 50. Kenapa dapat nilai seperti ini? Karena 51,25 ada 2 sudut. Yang pertama di bawah dan yang kedua ada di atas. Jadi 51,25 ditambah 51,25 ditambah 50, yaitu sudut ketiganya, dibagi 3, hasilnya 50,83. Dan untuk X2, karena dia merupakan persegi 4, jadi hanya 2 sudut yang berbeda yang akan dimasukkan, yaitu 51,25 ditambah 125,25 dibagi 2. Dan untuk mencari sentroid 3 sama seperti untuk mencari sentroid pertama, 121,43 ditambah 125,25 dan ditambah 125,25 juga di bagian atas. Maaf, ini harusnya koma bukan tambah. Setelah itu dibagi 3, hasilnya 123,97. Dan untuk mencari sentroid 8 itu sama seperti sentroid 2, hasilnya 154,97. Dan begitu juga dengan sentroid ke-5, itu 186,46. Setelah mencari sentroid, kita kumpulkan nilai-nilainya sebagai berikut. Ini merupakan nilai yang akan kita masukkan untuk defasifikasi nanti. Jadi XI kali A itu hasil dari luas area dikali sentroid 0,025 dikali 50,83 hasilnya 1,27, 3,034 dikali 88,25 hasilnya 267,75, 0,208 dikali 123,97 hasilnya 25,78, dan luas area 8,917 dikali 154,97 hasilnya 1381,86.
Dan area kelima 0,397 dikali 186,46 hasilnya 74,02. Setelah mendapat hasil XI kali A, setelah itu kita tambah semuanya dari atas sampai di bawah ini. Kita masukkan di pembilang pecahan tersebut. Sentroid 1 sampai 5 setelah ditambah, kita bagi dengan luas daerah tersebut. Ini luas A1, luas A2, ditambah luas A3, ditambah luas A4, dan ditambah luas A5. Hasil defasifikasinya adalah 139,15. Jadi besar output kendali yang akan dikeluarkan sistem untuk memberhentikan mobil pada jarak 42,6 cm dengan kecepatan 128 pwm adalah sebesar 139,15 pwm. Hasil dan pembahasan pembelajaran yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah bagaimana kita dapat mengatur kendali pengereman berdasarkan dua input, yaitu kecepatan dan jarak halangan pada motor DC atau mobil mainan menggunakan fuzzy inference system melalui sistem kendali microcontroller atau Arduino. Hasil dari penelitian ini adalah harapan agar kedepannya para engineer otomotif dapat meningkatkan keamanan kendaraan buatannya dengan memperhatikan kecepatan dan jarak halangan sebagai acuan. Sarannya, sebenarnya penelitian ini sudah bagus, tetapi jika saya harus mengembangkan, saya akan menambahkan satu sensor jarak pada bagian belakang mobil. Tujuannya untuk memperhatikan kendaraan lain di belakang, karena jika hanya memperhatikan satu arah di depan, akan membahayakan pengendara lain di belakang apabila mobil yang dikendalikan melakukan rem secara tiba-tiba. Dan selain menambahkan satu sensor jarak, saya akan menambahkan satu kendali pada aktuatornya, yaitu fungsi berbelok otomatis, berbelok kiri atau kanan. Karena selain berhenti, sistem akan menginstruksikan untuk berbelok jika kemungkinan untuk berhenti tidak ada. Ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil, yang ditulis oleh Aji Laksono pada tahun 2019. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam penulisan dan perhitungan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.